pemirsa, bisnis kria di Indonesia memiliki potensi yang besar dengan didorong oleh kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Di mana industri kria tidak hanya menciptakan produk bernilai seni tinggi, namun juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan pelestarian warisan budaya. Salah satu pelaku bisnis di industri kria ialah Raya Craft, yang merupakan produsen kerajinan tangan lokal berkualitas tinggi yang telah menciptakan karya kria unik hingga diekspor ke sejumlah negara di dunia. Lantas, seperti apa strategi Raya Craft dalam memperkenalkan industri kria dalam negeri ke mancanegara? Simak perbincangannya bersama dengan founder Raya Craft, Herlina, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa Women's Talk, kembali berjumpa bersama saya Rosa Linciu, dan kali ini saya sudah berada di kantor Raya Craft. Kita di episode kali ini akan membahas bagaimana kemudian kerajinan ataupun kria dari rotan ini punya pangsa pasar yang besar ternyata di dunia dan peminatannya masih sangat tinggi. Kita akan bergabung bersama dengan co-founder dari Raya Craft, yaitu Bu Herlina. Halo Ibu, apa kabar? Iya, baik. Kabar baik ya Bu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kita di IDX Channel. Ibu, dari tadi saya perhatiin ini kerajinan-kerajinannya bagus-bagus sekali begitu. Ini ada animal basket, ada hiasan vas, dan juga biasanya ini rata-rata untuk keperluan home decor ya Bu ya? Iya, betul. Oke, ini ternyata di balik kerajinan-kerajinan ini semuanya ternyata adalah handmade ya Bu ya? Betul. Handmade yang dikerjakan oleh pengrajin-pengrajin lokal dari beberapa kota gitu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai produk-produk dari Raya Craft sendiri, mungkin boleh diceritakan Bu, asal-usul mendirikan Raya Craft itu seperti apa? Jadi awalnya kita tuh tertarik dengan dunia ekspor. Pas zaman masa COVID, konten ekspor bermunculan di sosial media gitu, dan kemudian kami mulailah belajar ekspor dari YouTube, kelas berbayar. Kemudian kita dapat ekspor coaching program dari PPEI yang sekarang jadi PPEJP, itu dari Kemendak. Kita 1 tahun dibina untuk ekspor, dan kita melakukan market research. Dan kita temuin ternyata minat untuk kerajinan rotan di Indonesia tuh cukup besar, dan akhirnya kita mulailah si Raya ini. Oke, ternyata setelah dilakukan penelitian memang sampai saat ini peminatannya memang cukup besar begitu ya. Betul. Dan menarik untuk membahas bagaimana kemudian pengalaman, experience ataupun peminatan Ibu Herlina sendiri terhadap kerajinan rotan. Sebetulnya mungkin boleh sedikit cerita sebelumnya background Bu Herlina sendiri seperti apa, bagaimana kemudian bisa punya ketertarikan untuk menekuni industri ini. Saya sendiri backgroundnya adalah desain grafis, terus suami saya backgroundnya adalah arsitek. Saya pribadi sebenarnya kagum sih dengan kria-kria yang ada di Indonesia gitu. Indonesia punya banyak banget kerajinan tangan yang detailnya bagus, dan dari bahan natural. Gitu, itu sebuah kekuatan sih, apalagi sekarang mulai eco-friendly gitu, dan rata-rata handmade. Jadi saya merasa kayak bisa menambahkan edit value ke kria Indonesia tuh kayak something gitu. Gitu. Iya, punya unique value yang sangat besar begitu ya. Bagaimana kemudian mengembangkan kerajinan di Indonesia, apalagi juga ternyata pasarnya sangat masif. Minatannya dari berbagai negara di dunia gitu ya. Mungkin boleh diceritakan juga nih Bu Herlina, ketika kemudian menekuni industri kria ini, langkah awal yang pertama kali dilakukan apa sih? Apakah kemudian melakukan pemasaran secara online terlebih dahulu, atau tadi yang Ibu bilang sempat ikuti pelatihan-pelatihan dari pemerintah, atau seperti apa sih Bu? Awalnya saya justru belajar dulu. Saya mulai dengan belajar si ekspor ini, bagaimana mekanismenya, apa yang harus kami siapkan dan lain-lain. Setelah itu saya baru pembuatan badan hukum, PT. Terus kita mulai hunting kerajinannya dan pengrajinnya juga, yang sesuai dengan standarnya kita.
yang kemudian kami ajak kerjasama. Terus setelah itu baru kita mulai approach gitu. Jadi memang kami menyiapkan diri kami dulu. Setelah kaminya siap, kami approach keluar gitu. Oke, menarik. Justru proses pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi awalnya memang bukan dari iseng, tapi memang minatnya udah besar gitu ya untuk kemudian promosikan produknya ke kancah internasional, karena diketahui memang dari luar permintaannya cukup banyak begitu. Betul. Ya. Tapi asal usul mengambil kata nama Raya Craft sendiri apa nih Bu filosofinya? Saya terinspirasi dari filmnya Disney yang Raya The Last Dragon. Itu pembuatnya adalah orang Indonesia yang Raya sendiri menurut saya Indonesia banget. Pas kita sebut Raya, kita Indonesia Raya gitu. Gitu. Raya sendiri artinya megah, besar, dan kami punya mimpi untuk membawa kriya Indonesia menjadi besar dan dikenal di seluruh dunia sih. Wow, gitu. Jadi Raya sebuah mimpi yang besar gitu ya, untuk tidak hanya menciptakan suatu bisnis tapi untuk juga berkontribusi terhadap tanah air gitu ya, memperkenalkan dan mengembangkan industri kriya kita keluar gitu ya. Kalau boleh di-share Bu, beberapa negara yang sudah menjadi klien dari Raya Craft sendiri, negara-negara tujuannya apa aja nih Bu? Iya, kita sudah pernah pengiriman ke Dubai, kita juga ke Jepang, Kanada, terus Riyadh, sama Korea. Oke, tadi ada sejumlah negara tujuan, bahkan tidak hanya di Asia saja, tapi sampai ke Eropa juga gitu ya. Mungkin melihat beberapa permintaan dari negara-negara yang berbeda, biasanya karakteristik permintaan klien-klien di masing-masing negara ini mungkin ada kesamaan atau perbedaannya nggak Ibu? Ada perbedaan sih. Kalau yang di Asia sukanya kecil dan materialnya juga kecil, dan mereka suka yang permukaannya halus. Kalau untuk yang di Timur Tengah kayak Dubai gitu, mereka suka yang rough. Jadi yang lebih besar, lebih kelihatan kayak kasar gitu, warnanya natural, yang kayak lebih ke coklat, abu-abu. Kalau yang Timur Tengah lebih sukanya lebih rough, lebih kasar permukaannya, terus mereka suka yang natural. Warna-warnanya juga suka yang coklat, abu-abu gitu. Kalau di tadi Italia juga ada ya Bu ya? Iya, kita itu seperti apa Bu permintaannya? Pas yang kita kirim ke Italia kebetulan untuk artisanal lampu, jadi bentuknya kayak caping gitu. Nah mereka juga maunya, karena itu desainnya dari klien kami, mereka maunya dari yang kecil sih. Desainnya lebih kecil-kecil gitu ya. Tadi kalau yang Asia pengennya permukaannya smooth, yang Timur Tengah lebih ke yang besar-besar dan rough gitu ya. Menarik untuk kita explore lebih lanjut. Pemirsa akan kita bahas. Saya juga pengen tahu sebetulnya siapa di balik kerajinan-kerajinan yang cantik-cantik ini gitu. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Women's Talk. Baik pemirsa Dex Channel, kembali bersama kita di Women's Talk, dan kembali kita mau sharing lagi sama Bu Herlina. Tadi saya udah lihat ya Bu ya, ini kalau kita amati secara detail ini vas untuk home decor juga gitu ya. Kalau ini lebih ke yang rough atau yang smooth nih Bu? Ini kayaknya yang smooth ya? Iya betul. Yang smooth. Kemudian ini ada animal basket. Nah ini biasanya lebih ke hiasan atau ada fungsi-fungsi tertentu nih Bu? Kalau ini hiasan home decor sekaligus untuk vas bunga. Dan kalau yang ini bisa untuk storage anak-anak di kamar anak-anak gitu. Ini juga untuk buah, keranjang buah gitu. Ini untuk tray. Menarik banget. Ini kalau paling susah yang mana nih? Bukannya yang ini ya? Iya, itu karena dia cukup besar dan kita perlu bikin rangkanya dulu. Jadi dimulai dari rangka si mulutnya dan rangka badan. Nah ini kalau misalnya aneka macam-macam bentuk ini sebetulnya udah ada katalognya, atau kemudian klien ini biasanya punya request yang beda-beda, ranging banget gitu, macam-macam. Nah, kebetulan kami memang mengambil niche market. Kita fokus ke B2B, dan kita juga fokus ke custom project. Jadi lebih banyak kami mengikuti
desain yang memang sudah di request sama klien kami. Oke, mengikuti desain yang sudah di request. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bu, kalau misalnya pakai rotan, ini kan rotan asli ya, Betul. Dan daya tahannya udah pasti kuat gitu ya. Kalau range harga sendiri berapa sih Bu untuk kayak kemudian vas tadi ini yang ini gitu untuk keranjang mungkin? Sebenarnya kalau range harga kita mulai dari 125.000, terus sampai tergantung itemnya apa gitu. Kalau untuk misalnya yang Hippo ini kita juga ada kok jual di Indonesia gitu. Di Indonesia kita ada di department store. Ini 900.000 kita jual. Terus beberapa tray seperti ini kita jual di 400.000. Oke, dan tadi kalau boleh tahu juga Bu terkait dengan proses pembuatannya, ini full manual atau ada penggunaan mesin atau seperti apa nih Bu? Kita full manual. Wow, full manual dari pengrajin-pengrajin daerah tadi ya? Full anyaman tangan. Oke, ini misalnya bikin satu produk kayak gini tuh butuh berapa orang dan pengerjaannya berapa lama sih Bu? Jadi ini seperti ini orang rangka sendiri, kemudian orang anyam. Ya kalau yang megang orang anyam, mereka yang memang dari awal sampai akhir untuk satu ini. Terus kemudian orang finishing beda lagi gitu. Kita sejauh ini kolaborasi kurang lebih ada 30 pengrajin sih di daerah. Ada 30 pengrajin di daerah. Nah itu secara komunikasi yang dijalin sendiri ketika dari awal Raya Craft muncul, gimana sih Bu bisa menemukan kemudian pengrajin-pengrajin yang memang kita sudah tahu nih kualitasnya bagus dan kemudian bisa konsisten dan ulet gitu kan kalau kita tahu sendiri Raya Craft ini by request ya Bu ya, mungkin ada hal-hal yang mereka pasti butuh skill lebih dan juga kemauan untuk belajar gitu. Nah ini kurasinya seperti apa sih Bu? Di daerah memang kami punya koordinator masing-masing yang biasa sudah kerja sama bareng sama kami, dan itu dibangun sih gitu, bukan yang langsung mendadak bisa sesuai dengan standar. Kita pun masih terus untuk improvement. Kalau misalnya masih kurang, misalnya klien bilang ini masih kurang nih gitu, kita improve terus sih. Jadi dari situ ya kita sama-sama belajar untuk memperbaiki kualitas yang dari kitanya gitu. Nah, bagaimana kami menseleksinya? Biasanya kita akan trial produk dulu. Nah, kalau misalnya dia memang masih kurang tapi masih bisa improve, akan kita ajak kerjasama juga gitu. Kebanyakan untuk para pengrajin sendiri dari kalangan wanita mungkin ya Bu ya? Iya, lebih banyak ibu-ibu sih. Ibu-ibu ya, usianya mungkin udah 40 ke atas? Iya. Ya, rata-rata segitu. Baik, ya, memang kebetulan kemudian industri kriya ini selalu punya melekat di hati banyak orang gitu ya, salah satunya juga karena memang besar perannya untuk memberdayakan itu tadi ya, banyak kaum ibu, kaum wanita gitu ya. Dan kalau misalnya terkait dengan pelatihan-pelatihan ataupun mungkin research yang dilakukan oleh Raya Craft, sebetulnya ada tantangan atau kendala nggak sih Bu ketika berkomunikasi dengan pengrajin di masing-masing daerah gitu? Iya, namanya kita kerjasama dengan manusia, pasti tantangannya banyak. Tapi sejauh kita bisa ada solusinya, kita akan ini sih. So far sih masih bisa lah. Cuman kadang ada di pengrajin-pengrajin ada juga yang kayak moody lah gitu, atau kayak sebentar ya Ibu, saya mesti ngurusin anak saya dulu gitu-gitu. Nah kayak deadline. Ya kadang kita memberikan kayak komunikasi lah, kebutuhan mereka seperti apa masih bisa kami penuhi atau enggak. Kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah kita akan cari yang lain. Tapi kalau misalnya masih bisa dan saya juga masih margin kita juga masih cukup, biasanya kita ini sih akan kayak win-win lah. Betul. Biar kita sama-sama bergerak bareng. Baik, tapi balik lagi selain daripada menjalin hubungan kerja, tapi itu tadi ya karena jaraknya aja terlampau jauh, di perbedaan daerahnya jauh gitu. Jadi diperlukan komunikasi yang baik dan juga membangun kerjasama, sinergi yang berbasis hubungan pertemanan juga mungkin ya, bukan hanya semata hubungan relasi kerja aja gitu ya. Oke, kalau bicara juga mengenai tadi ya klien-klien di luar, itu semua awalnya orientasinya dari Raya Craft sendiri sudah ekspor.
Nah, kalau boleh tahu perjalanan untuk merintis usaha yang berbasis ekspor ini sejak awal ada seperti apa sih Bu tahapannya? Kemudian seberapa banyak pemerintah ini memberikan dukungan? Ya, tahapan awal yang kami lakukan memang kami belajar dulu mekanisme bagaimana ngejalanin bisnis ekspor itu sendiri, bagaimana cara perhitungan harga juga itu menentukan bagaimana kita untung atau enggak nih gitu, karena lumayan kompleks. Dan kami bersyukur kami banyak dibantu oleh instansi pemerintah sih, seperti Bank Indonesia, Jakpreneur, Dekranasda gitu, banyak memberikan kami fasilitas pameran dan bisnis matching sehingga kami bisa ketemu dengan buyer-buyer potensial di luar sana. Oke, jadi tadi bantuan dari pemerintah dan berbagai stakeholders ini juga memang sangat menyokong peran UMKM dalam negeri gitu ya untuk go internasional. Kita akan bahas lebih lanjut pembahasan berikutnya bersama dengan Bu Herlina. Pemirsa tetaplah bersama kami di Women's Talk. Baik, pemirsa Women's Talk, kita masih bergabung bersama dengan Bu Herlina yang merupakan co-founder dari Raya Craft. Bu Herlina tadi berbicara mengenai kerjasama antara UMKM, antara Raya Craft sendiri dengan pemerintah. Ini dijalin salah satunya juga dengan Bank Indonesia. Nah, kabarnya ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Raya Craft. Ini boleh di-share seperti apa, Bu? Iya. Tahun lalu kami dapat apresiasi dari Bank Indonesia sebagai binaan orientasi ekspor terbaik dari DKI Jakarta. Oke, itu biasanya mereka menilai prosesnya kah atau berdasarkan offset atau seperti apa sih Bu? Setahu saya lewat omset sih. Oke, jadi benar-benar dilihat hasil akhirnya begitu ya, dan memang Raya Craft sendiri membuktikan penjualan di pangsa internasional ini banyak, walaupun sebetulnya penjualannya nggak hanya ke internasional aja, tapi tadi ada project juga di dalam negeri. Nah, itu mungkin boleh di-share seperti apa, Bu? So far kita memang ada kerjain beberapa project yang ada di Indonesia, kayak di Bali, kita ada kerjain project panel, project railing tangga. Jadi tapi semuanya itu adalah hand woven, jadi semuanya anyaman tangan. Kita juga ada project membuat display produk yang ada di department store di mall. Terus dan beberapa project cafe dengan dari teman-teman kontraktor sih. Jadi kita kolaborasi juga dengan kontraktor design and build yang kita subkon di bagian furniture-nya, home decor-nya, lampshade gitu. Produk terbesar gitu untuk project base tuh bisa apa Bu? Furnitur seperti apa? Kalau di Indonesia furniture sama panel. Iya. Nah, kalau yang pembuatan skala masif itu melibatkan pengrajin-pengrajin dari daerah semua juga atau rekrut lagi tambahan seperti apa Bu? Nah, kami itu punya beberapa kelompok pengrajin yang memang mereka punya spesialisasi beda-beda, gitu. Jadi yang biasanya kerjain panel, mereka ya spesialnya di panel, gitu. Kalau di keranjang, mereka di keranjang, gitu. Menarik. Nah, tadi kalau sudah diceritakan berbagai macam proses yang dilakukan oleh Raya Craft dari tahun 2021 sampai 2025. Mungkin by the process gitu, tantangan-tantangan apa saja sih Bu berarti sekitar 4 tahun lalu ya sampai dengan hari ini mendirikan industri bisnis di industri kria yang tujuannya memang marketnya kebanyakan di luar gitu. Tantangannya seperti apa saja yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah? Tantangan untuk khususnya kerajinan rotan, kami karena lebih banyak menggunakan material natural, jadi kita cukup bergantung dengan cuaca. Selain itu juga kita 100% handmade, jadi resiko errornya memang lumayan banyak. Nah, itu yang harus kita quality control dengan ketat. Nah, ini untuk rotan sendiri yang dibikin sama Raya Craft ini kan hampir semua, bahkan mungkin semuanya rotan asli ya Bu ya? Ada juga kita pakai yang sintetis saat ini, cuman itu sudah grade eco-friendly sih. Sudah grade eco-friendly. Nah, tadi kalau Bu Raya sempat share, jadi Bu Raya ya. Tadi Bu Herlina sempat share juga kalau misalnya permintaan dari luar negeri ini justru kebanyakan memang mintanya yang rotan asli. Karena mereka memang prefer yang eco-friendly gitu ya Bu ya? Iya, betul.
kecuali untuk yang outdoor. Misalnya yang outdoor, mereka pengen ada nuansa si naturalnya itu, tapi biar nggak cepet rusak, kita akan betul, kita akan rekomendasikan yang dari sintetis. Karena rotan asli sendiri pasti perawatannya lebih susah ya Bu ya? Betul, maintenance-nya lebih ribet dan tidak boleh kena kelembapan yang terlalu tinggi. Kita bicara sedikit ya Bu ya mengenai leadership Bu Herlina sendiri di Raya Craft ini terhubung dengan mungkin ada teman-teman yang bantu ataupun pengrajin-pengrajin di daerah gitu ya. Tapi mungkin kebanyakan kan wanita ya Bu ya. Ada kesulitan atau justru sebetulnya menyenangkan sih Bu kerjasama dengan teman-teman wanita gitu ya, apalagi Ibu juga ada di pucuk pimpinannya begitu. Sejauh ini saya sendiri concern ke kejujuran dan kayak transparansi sih gitu. Jadi itu fondasi dari yang harus saya tanamkan gitu dari ke tim saya sendiri pun dan ke klien kami juga begitu gitu. Kalau interaksi dengan ibu-ibu sejauh deadline yang sudah kita patok itu bisa kita kita penuhi, itu sih saya selalu kayak kalau kita bisa nggak nih gitu, saya akan komunikasikan dengan tim produksi gitu. Kalau misalnya kita punya deadline harus dikerjakan dalam 1 bulan gitu. Nah kita mengukur kapasitas kami juga. Kalau misalnya bisa, kita akan bisa gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa, jangan sampai kita bilang bisa, ternyata kita nggak bisa mencapai target itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada kendala-kendala, biasanya kami komunikasikan sih gitu. Kendalanya di mana? Gitu. Berarti tadi ya challenge-nya dan juga maintaining the relationship-nya lebih kepada komunikasi, kejujuran, dan juga transparansi itu ya. Betul. Mungkin ada tips ataupun strategi ataupun motivasi kepada teman-teman UMKM ataupun teman-teman wanita di luar sana yang sedang merintis usaha di luar sana agar kemudian bisa lebih bersemangat dan juga bisa lebih meyakini potensi mereka masing-masing, apalagi untuk go internasional gitu Bu. Ada tips seperti apa? Untuk para wanita, saya percaya setiap kita tuh punya hak untuk berdaya gitu. Apalagi untuk ibu-ibu ya. Seringkali kayak orang bilang kita harus memilih antara karir dengan keluarga gitu. Tapi pada kenyataannya kita bisa kok tetap berdaya gitu. Dengan caranya kita sendiri. Betul. Dengan kita berdaya, kita bisa berimpact lebih luas, bukan cuma di keluarga, tapi juga ke orang-orang terdekat dan masyarakat gitu. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang, saya sendiri juga masih berjuang sih gitu. Kita jangan takut untuk melangkah dan harus mau terus belajar, karena kalau kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Wow, kalau berhenti belajar berarti berhenti bertumbuh. Dan tadi saya suka banget dengan inspirasi dari Bu Herlina bahwa perempuan itu harus berdaya, perempuan tidak harus memilih antara keluarga ataupun karir, karena dengan cara kita sendiri kita bisa menjadi ibu yang baik mungkin ya, tapi tetap juga punya impact terhadap society begitu ya, selama kita punya spirit dan juga kemauan yang kuat gitu ya. Terima kasih banyak Bu Herlina, co-founder dari Raya Craft, sudah bergabung bersama IDX Channel. Semoga perbincangan kali ini menjadi inspirasi untuk banyak perempuan dan juga pelaku UMKM di luar sana. Dan pemirsa Women's Talk, jangan lupa untuk terus saksikan Women's Talk hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalyn Cu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.